Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kak Elina. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Di video aku kali ini, aku itu ceritanya mau bersih-bersih kamar ya teman-teman. Ini tuh aku mau beresin semua peralatan. Ini tuh aku mau lap-lap dulu ya. Soalnya emang untuk meja ini tuh hampir 1 mingguan aku tuh nggak beresin ya. Ya pertama aku itu nggak sempet, terus yang kedua itu aku kan mudik ya teman-teman. Kemarin itu hampir 4 hari aku mudik di rumah ibu aku. Jadi ini tuh aku belum sempet beres-beres gitu ya. Pertama-tama ini aku mulai dari bagian yang paling atas ya teman-teman. Ini tuh ada racun tikus gitu. Ini aku mau buang aja ya, takutnya nanti kalau jatuh kemakan anak aku. Terus ini ada liquid bekas rokok elektrik suami aku ya. Ini aku mau beresin sekalian juga. Soalnya itu sebagian kosong gitu ya teman-teman. Ini tuh ada dashboard bekas HP ya teman-teman sama rokok elektrik suami aku. Ini tuh sebenarnya pengen aku beresin gitu di dalam kardus, tapi nanti kalau aku masukin kardus itu takutnya malah lupa ya. Kalau pas lagi dibutuhin itu nanti malah nggak ketemu. Aku tuh soalnya orangnya pelupa banget ya teman-teman. Dan juga banyak banget bekas botol parfum ya teman-teman. Soalnya kalau beli di online itu kan isi yang 4 atau isi 5 itu teman-teman, yang harganya kurang lebih 50.000 itu ya. Ini tuh botolnya kan sekali pakai gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh belum sempet buang aja. Ini tuh masih aku tata di situ tadi ya. Jadi ini tuh rencananya mau aku buang aja sebagian yang sekiranya udah nggak bisa dipakai. Jangan salfok sama jam dindingku ya teman-teman. Ini tuh jam dinding dari awal aku melahirkan sampai sekarang itu belum aku copot ya. Dan ini tuh baterainya habis gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh belum sempet ganti baterai. Dan ini tuh lanjut ya teman-teman. Setelah bagian atas ini tuh lumayan rapi, tapi sebenarnya ini tuh belum semuanya ya teman-teman. Aku tata yang bagian atas. Terus ini tuh aku mau tata juga yang bagian bawah ini ya teman-teman, di meja. Di rak yang warna biru ini aku mau tata dulu untuk peralatan orang dewasa ya. Sekarang ini tuh jam 10 malam ya teman-teman. Tadi tuh aku baru keluar dulu sama suami buat keluar rumah lah ya. Terus lihat kamar tuh kok berantakan banget gitu ya. Jadi ini tuh sekalian mau ganti spray. Aku sekalian juga untuk beres-beres kamar ya teman-teman. Dan ini untuk sampahnya, sampah-sampah seperti tisu, bekas-bekas yang udah nggak kepake itu ya. Ini aku masukin ke dalam plastik. Terus ini tuh ada kotak obat ya teman-teman, dan adem sarinya jatuh. Biasanya aku tuh kalau beli obat kadang paracetamol gitu kan masih ada sisa ya teman-teman, nggak sekalian habis. Kalau udah sembuh aku tuh biasanya langsung stop minum obat. Ini tuh aku simpen di dalam kotakan khusus obat ya teman-teman. Nanti misal pun masih dibutuhkan, masih bisa dipakai, itu bisa dipakai lagi gitu ya teman-teman. Apalagi ini tuh untuk ibu-ibu yang punya anak kecil atau bayi ya teman-teman. Aku tuh pasti punya stok untuk baby fever atau pokoknya untuk demam anak itu aku pasti stok ya teman-teman. Jangan sampai nggak punya di rumah. Soalnya kadang anak itu kalau sakit nggak tentu ya. Misal siangnya itu sehat, nanti tiba-tiba sorenya atau malamnya tuh tiba-tiba panas. Oke lanjut, ini tuh aku mau masukin sampah-sampah bekas tisu tadi ya teman-teman buat ngelap-ngelap meja. Ini aku mau masukin ke dalam plastik sekalian aja buat alat-alat yang gak dipakai ya. Ini tuh suntikan buat minum obat anak aku ya teman-teman. Terus ini tuh alat bedak-bedak aku, alat make up aku. Ini tuh nggak banyak banget. Alat make up aku cuma apa ya, ada lipstick, terus pelembab bibir, krim wajah, moisturizer, cuma kayak gitu-gitu aja ya. Aku tuh orangnya nggak telatenan gitu kalau disuruh dandan gitu ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, ini tuh voice overnya siang hari, jadi tuh agak berisik gitu. Jadi untuk beres-beres kamar itu biasanya aku lakuin kalau pas bener-bener kamar kosong ya teman-teman. Kayak kali ini tuh anak aku lagi ikut sama utinya, dia tuh tidur di kamar utinya gitu ya. Jadi ini tuh mumpung aku juga lagi semangat, terus kamar lagi kosong, ini tuh aku sempetin buat beres-beres gitu ya teman-teman. Meskipun ini tuh dibilang masih kurang rapi ya teman-teman, tapi ya lumayan lah gitu ya daripada nggak diberesin kamarnya. Terus ini juga ada sabun mandi ya teman-teman. Tadi tuh buat mainan anak aku. Jadi ini tuh aku mau simpan lagi di tempatnya gitu ya, di rak gitu. Ini dia setelah selesai aku beresin. Meskipun ini tuh nggak rapi-rapi banget, tapi lumayan lah ya, nggak seberantakan tadi gitu. Terus ini untuk baju anak aku ya teman-teman, tadi dia tuh keluarin dari lemari dan aku juga belum sempat lipetin. Ini aku mau pindahin di kursi dulu ya, nanti kalau aku sempat mau lipetin gitu sama baju yang belum kelipet di belakang.
Selanjutnya ini tuh aku mau bongkar spray ya teman-teman, sekalian gitu. Mumpung lagi semangatnya buat beres-beres, meskipun sekarang ini tuh udah jam 11 malam ya teman-teman. Tapi entah kenapa hari ini tuh aku semangat banget gitu buat beres-beres kamar. Ada yang sama kayak aku nggak sih teman-teman, kalau beres-beres itu nunggu mood baik dulu. Dan untungnya malam ini tuh aku moodnya lagi baik gitu ya teman-teman. Soalnya tadi tuh habis diajak jalan-jalan Pak suami naik motor gitu ya teman-teman. Kalau udah menikah itu pikirannya tuh nggak jalan-jalan yang kayak dulu-dulu ya teman-teman. Cuma naik motor berdua aja udah termasuk hiburan atau refreshing bareng suami ya. Malam ini tuh aku beres-beresnya ditemenin sama adik aku ya teman-teman. Dia tuh lagi nonton kartun. Terus ini aku juga minta tolong sama dia untuk ngambilin sapu ya ke bawah gitu. Untungnya dia tuh mau aku suruh ngambilin sapu. Soalnya dia mau tidur juga, dia tuh belum bisa tidur katanya, dan itu kasurnya juga masih aku beresin, jadi masih nunggu aku selesai beres-beres baru dia nanti bobo ya teman-teman. Sebenarnya niatan awal tadi tuh aku beres-beresnya mau pagi ya teman-teman. Tapi berhubung besok itu acaranya aku tuh padet banget, masih ada balita, terus sorenya masih mau ngejenguk orang sakit. Pokoknya masih banyak lah acara, masih nyumbang gitu ya. Jadi ini tuh aku beres-beresnya malam aja, besok itu tinggal istirahat aja ya, udah capek, terus istirahat gitu kamarnya udah bersih. Setelah semuanya ini aku copotin, ini aku mau taruh di belakang ya teman-teman buat dicuci besok. Semoga aja besok itu sempet gitu nyuci sambil masak gitu ya teman-teman. Ini aku juga dibantuin adik aku buat ngangkat kasurnya. Ini aku mau sapu-sapu dulu bawahnya soalnya kotor ya teman-teman. Sebenarnya ngangkat kasur ini tuh nggak berat ya teman-teman, tapi kalau adik aku tuh punya inisiatif pengen bantuin gitu ya aku biarin aja deh. Soalnya dia tuh kalau malah disuruh gitu nggak mau ya teman-teman. Kalau dibiarin kayak gini tuh dia tuh malah semangat banget gitu bantuinnya. Jadi lebih baik kalau minta tolong sama dia tuh nggak usah ditegur, nggak usah digini-gini ya, dibiarin aja gitu, nanti dia tuh bantuin sendiri. Tapi kalau malah kita itu minta tolong panjang lebar dan masih ngomel-ngomel gitu, dia malah nggak mau ya teman-teman. Buat teman-teman yang tanya kenapa kasur di kamar aku itu ada dua gitu ya. Ceritanya kasur yang kecil itu tuh buat kasur adik aku ya teman-teman, yang ini adik aku yang cewek ini. Tapi berhubung dia tuh nggak mau kalau tidur sendirian nggak dikelonin gitu. Jadi sekarang itu yang nempatin kasur kecil itu suami aku ya. Jadi aku tuh di atas sini, terus suami aku di bawah kaki gitu ya. Kenapa kok nggak dibuat searah aja gitu ya teman-teman? Soalnya yang bagian di bawah jendela itu AC-nya kadang suka netes ya teman-teman. Jadi makanya tidurnya itu nggak bisa satu arah ya teman-teman. Untuk kasur di kamar aku ini tuh panjangnya 180 kali 200 ya teman-teman. Jadi ini tuh gede banget, kasurnya hampir penuh gitu ya. Dan untuk kasur yang kecil itu panjangnya 200 kali 90 ya teman-teman. Makanya kamar aku itu penuh dengan kasur ya teman-teman. Itu hampir 3/4 bagian kamar itu isinya kasur ya. Dan gak lupa juga ini tuh pojok per pojoknya itu dikasih peniti ya teman-teman, biar spraynya itu gak keangkat-angkat gitu. Apalagi kalau di kamar aku ini tuh kamar buat ngumpul semuanya ya teman-teman. Kadang kalau adik aku pulang dari kuliah itu ngumpulnya di sini. Terus adik aku yang kecil ini apalagi ya dibuat mainan gitu kasur. Jadi untuk spraynya itu gampang keangkat gitu kalau nggak dipeniti. Alhamdulillah ini tuh akhirnya untuk spraynya udah beres ya teman-teman. Tinggal ngerapiin aja itu tuh kasur pojok per pojoknya. Dan ini tuh yang bagian tengah aku masukin gini ya biar nggak keangkat-angkat gitu kasurnya. Habis ini tuh aku mau lanjut buat masang sarung bantal sama guling ya teman-teman. Ini aku udah pasang semuanya, nanti tinggal ditata gitu ya. Untuk bantal ini tuh ada bantalnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini untuk anak aku yaitu bantal sapi, ini warna pink, ini bantal khusus anak aku. Soalnya dia tuh bantalnya lebih kecil gitu daripada bantal yang lain. Kalau untuk bantal di kasur bawah yang kecil itu tuh warna pink ini sama warna hijau ya teman-teman. Soalnya suami aku tuh kalau tidur nggak tinggi bantalnya tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk yang bantal yang tebel ini tuh aku taruh di bawah sini. Terkesan seperti anak tiri ya teman-teman. Tapi suami aku tuh nggak suka ya kalau tidur berdesak-desakan gitu. Alhamdulillah akhirnya kamar udah rapi ya teman-teman. Dan mejanya juga udah rapi. Ini tuh masih ada paket besok aku buka ya.
Terus setelah ini aku mau beresin juga untuk lantainya ya teman-teman. Ini tuh pempes yang dibuat mainan anak aku. Terus ini juga ada sepatu anak aku yang dibuat mainan ya teman-teman. Ya mau gimana lagi kalau anak di kamar itu semuanya dibuat mainan ya. Yang terakhir ini tuh aku tinggal sapu-sapu aja ya teman-teman. Dan sekarang ini tuh udah jam setengah 12 malam. Aku baru nyapu ya. Katanya sih kalau nyapu malam hari itu pamali gitu ya teman-teman. Tapi ya berhubung mau gimana lagi, aku sempatnya malam hari. Jadi ini tuh aku cepat-cepat aja untuk nyapunya. Soalnya udah ngantuk juga ya teman-teman. Terus ini aku mau pasang karpet untuk bagian lantainya ya teman-teman. Soalnya kalau punya anak kecil itu emang resiko banget ya teman-teman. Takut nanti kalau kepleset gitu lantainya licin atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku pasang karpet gini biar lantainya tuh nggak licin-licin banget. Soalnya anak aku tuh suka banget kalau mainan di lantai kayak gini ya. Kadang suka guling-guling, suka tiduran di lantai gitu ya. Oke, setelah dirasa ini tuh karpetnya udah pas. Ini aku mau lanjutin untuk nyapu yang bagian luar ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau sapu-sapu untuk sampahnya dari kamar ya teman-teman. Ini tuh pasir gitu, kayak ada pasir-pasirnya gitu. Ya mungkin ini tuh nyelip-nyelip di bawah kasur gitu ya teman-teman. Namanya juga kasur bersama dan kamar bersama gitu ya. Ini itu aku mau nyapu sama bagian tangga juga ya teman-teman, biar besok itu kalau nyapu tinggal bagian bawah aja. Soalnya meskipun itu udah malam, aku tuh kalau nyapu harus sekalian gitu ya, pengennya cepet-cepet semuanya gitu ya. Dan ternyata Pak suami itu belum pulang ya teman-teman. Tadi itu katanya mau main ke tempat temennya gitu. Nggak tahu mau ngapain juga ya. Ternyata jam segini tuh belum pulang dia tuh. Makanya aku tuh belum tidur gitu loh teman-teman. Masih nungguin gitu ya. Soalnya aku tuh susah tidur ya teman-teman kalau nggak ada Pak suami gitu ya di rumah. Sambil nunggu Pak suami pulang, ini tuh aku mau masuk kamar dulu ya teman-teman buat istirahat. Ini lanjut lagi untuk besoknya ya teman-teman. Ternyata anak aku tuh jam 5 udah bangun aja ya. Soalnya tadi malam itu dia tuh boboknya lebih awal. Jam 9 dia tuh udah tidur gitu ya teman-teman. Ini tuh sambil jagain anak aku tuh mau unboxing paket ya yang kemarin itu belum sempat aku buka. Aku tuh sampai lupa ya teman-teman aku tuh beli apa saking seringnya beli di online ya. Soalnya barang-barang di rumah ini tuh kebanyakan tuh belinya di online ya teman-teman. Yang pertama ini tuh aku mau buka kalau nggak salah ini tuh paket potong rambut ya teman-teman, clipper gitu ya buat potong rambut bayi. Dan rencananya nanti tuh aku mau ajak Pak suami buat motong rambut anak aku ya. Soalnya ini tuh barang yang dipakai berkelanjutan gitu ya teman-teman, makanya aku tuh beli. Aku itu setiap kali beli barang tuh selalu pikir dua kali ya teman-teman untuk fungsi dan kegunaannya di rumah. Kalau misal pun barang itu nggak begitu berfungsi banget di rumah, aku tuh biasanya lebih baik nggak usah beli gitu ya. Kalau untuk potong rambut ini mah biasanya tiap bulan ya teman-teman dipakai, apalagi kalau anak aku tuh laki-laki ya. Kalau laki-laki itu biasanya potong rambutnya lebih cepat gitu ya. Berhubung ini tuh belum mau dipakai, aku tuh mau kembaliin lagi ya teman-teman ke tempatnya gitu ya. Nanti kalau emang udah mau dipakai baru aku mau buka lagi gitu ya. Dan aku tuh belum kasih tahu Pak suami gitu loh teman-teman. Nanti kalau udah Pak suami bangun aku baru mau kasih tahu gitu ya. Dan lanjut ini untuk paket yang kedua ya teman-teman. Ini tuh kayaknya sabun mandi bayi gitu ya. Sabun mandi anak aku ini ya teman-teman. Ini tuh mereknya yang Sweet Sal. Aku biasanya emang kalau sabun mandi anak aku itu belinya online ya teman-teman. Soalnya harganya tuh lebih murah gitu. Kadang selisih 2.000 3.000 aja aku beli online ya teman-teman. Soalnya kalau beli online itu barangnya sampai rumah gitu ya. Dan ini yang terakhir aku beli untuk pembersih kamar mandi ya, cairan pembersih kamar mandi gitu ya teman-teman. Untuk kesekian kalinya aku teracuni oleh produk-produk di online ya. Ini tuh aku beli teman-teman, nggak tahu nanti emang benar-benar berfungsi atau enggaknya. Yang penting dicoba dulu ya. Alasanku lebih seneng belanja di online itu ya pertama harganya biasanya lebih murah ya teman-teman. Terus untuk barangnya ini tuh diantar sampai depan pintu gitu ya. Jadi aku tuh nggak perlu keluar rumah gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk barang-barang yang sekiranya bisa dibeli di sini dan harganya tuh nggak beda jauh gitu, aku biasanya beli di toko biasa gini ya teman-teman, di offline gini. Dan akhirnya selesai juga ya teman-teman bukain paketnya. Sekian dulu video aku kali ini. Udah hampir 15 menit aku nemenin kalian ya. Semoga kalian suka sama video aku.
Makasih nih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai ya, dan makasih juga buat teman-teman yang udah bantu subscribe. Dan buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video terbaru aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.